Sudah. Oke, selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Aris. Saya dari ini kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang mempresentasikan model piutang. Itu anggota kelompoknya saya sendiri Marco Alvindo dari absen 21, terus Nisa Amartya absen 25 dan Willy Rifokto absen 28. Mungkin pertama mau jelasin tentang dasar hukum dari model piutang ini. Di sini ada berapa dasar hukum, mungkin bisa dibaca aja nanti sendiri. Terus lanjut aja. Nah, pertama definisi piutang. Definisi piutang sendiri yaitu jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kementerian Negara atau lembaga atau bendara umum negara dan atau hak Kementerian Negara lembaga atau bendara umum negara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Terus lanjut. Terus definisi. Sebelumnya kan ada yang dijelasin sama Bapak, definisi dari kualitas piutang itu hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Terus ke pengisian piutang tidak tertagih yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Tadi ada yang lancar, macet, kayak gitu tadi, nanti bakalan jelasin. Terus piutang jangka pendek. Piutang jangka pendek sendiri itu jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Terus piutang jangka panjang itu piutang yang akan jatuh tempo atau direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporannya. Lanjut. Klasifikasi piutang. Itu menurut jangka waktu piutang ada yang piutang jangka pendek yaitu yang jangka jatuh temponya itu dalam 12 bulan. Terus ada piutang jangka panjang yang lebih dari 12 bulan. Itu biasanya yang panjang-panjang itu kayak TPA atau TGR yang pelunasan itu bisa lebih dari setahun. Terus penyebab timbul pungutan itu mungkin kayak pajak. Kalau perikatan kayak ada penyebab timbul perikatan itu contohnya kayak beban sewa dibayar di muka itu karena mereka udah ngasih jasa atau barang tapi udah membayar barang atau jasa tapi barang jasanya itu belum diterima oleh pemerintah. Makanya timbul piutang. Terus ada tuntutan pemendaraan atau tuntutan ganti rugi. Itu yang tadi bilang ada kayak barang pemerintah yang rusak yang bakalan nanti diganti rugi. Terus lanjut. Ini jenis-jenis piutang jangka pendek. Ada piutang pajak, piutang bukan pajak. Terus bagian lancar tagihan penjualan angsuran atau TPA. Bagian lancar TP atau TGR. Bagian lancar piutang jangka panjang. Beban dibayar muka atau uang muka belanja. Piutang BLU dan piutang transfer ke daerah. Nah, ini piutang pajak untuk timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan cukai yang belum dilunasi sampai dengan batas akhir periode pelaporan keuangan. Terus piutang bukan pajak berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang bukan pajak mencakup 1. Piutang dari penerimaan sumber daya alam, 2. Piutang dari pendapatan laba BUMN, 3. Piutang dari pendapatan PNBP lainnya. Terus bagian lancar tagihan penjualan angsuran TPA. Bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Bagian
lancar tagihan tuntutan pembendaraan atau tuntutan ganti rugi, itu TP-TGR. Bagian TP-TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangannya. Terus bagian lancar piutang jangka panjang. Piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Beban dibayar di muka atau uang muka belanja. Piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang jasa dari pihak lainnya tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikmati oleh pemerintah. Terus piutang BLU itu timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLU. Terus piutang transfer ke daerah timbul akibat dana transfer ke daerah yang dibayarkan oleh pemerintah pusat lebih dari yang menjadi hak pemerintah daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang akan dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau yang akan dikompensasi dengan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran berikutnya. Ini selanjutnya piutang jangka panjang. Itu pertama ada piutang tagihan penjualan angsuran. Tagihan penjualan angsuran TPA. Itu piutang TPA adalah piutang yang timbul karena adanya penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. B. Yang kedua, tagihan tuntutan pembendaraan atau tuntutan ganti rugi, TP-TGR. Tagihan tuntutan pembendaraan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Yang ketiga itu piutang jangka panjang penerusan pinjaman. Piutang penerusan pinjaman adalah aset yang dimiliki pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal dari pinjaman atau hibah, baik yang bersumber dari dalam dan atau luar negeri kepada Pemda atau BUMN atau BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaian ini mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi pemerintah di kemudian hari. Yang keempat, piutang jangka panjang kredit pemerintah. Piutang jangka panjang kredit pemerintah adalah aset yang dimiliki pemerintah sehubungan dengan pemberian kredit oleh pemerintah kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi pemerintah di kemudian hari. Dari yang apa? Selain dari kategori 4 itu, ada lagi itu piutang jangka panjang lainnya. Piutang jangka panjang lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas, dikategorikan sebagai piutang jangka panjang lainnya. Pengakuan pengakuan apa pemerintah bisa mengakui piutang kalau udah apa terbitnya surat ketetapan atau penagihan ke pihak yang ditagih. Terus untuk penyisiannya kan nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, itu net receivable value. Agar nilai piutang tetap mengabarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Ada 4 jenis yaitu lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet. Kalau yang lancar itu apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Kalau kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan. Kalau kualitas yang ragu-ragu apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan. Kalau yang kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan ke pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau DJ DJKN, Direktur Jenderal Kekayaan Keuangan. Terus penetapan pengisian piutang itu kalau untuk yang 0,5 itu dari piutang yang memiliki kualitas lancar dari nilai piutangnya. Kalau yang 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. Kalau yang 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. Kalau yang 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. Lanjut. Nah, ini penyajian piutang jangka pendek. Sini piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang. Penyajian piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Pengisian piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Kalau ini contohnya ada ya di samping, bisa dilihat. Terus lanjut. Oh, pengungkapan piutang jangka pendek. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian pengakuan dan pengukuran piutang. Terus kedua, rincian jenis-jenis dan saldo menurut kualitas piutang. Yang ketiga, perhitungan pengisian piutang tidak tertagih. Keempat, informasi tentang piutang pajak masih dalam upaya hukum sengketa oleh wajib pajak bila ada. Terus yang kelima, penjelasan atau pengisian piutang apakah masih diupayakan penagihan oleh satuan kerja pemilik piutang atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN atau DJKN. Terus keenam, barang jaminan atau barang sitaan bila ada. Yang ketujuh, penjelasan atas pengisian piutang tindak penagihan khususnya untuk wajib pajak dan piutang pajak signifikan dan material. Lanjut. Modul piutang. Sini ada deskripsi umumnya, itu bagian dari sakti yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satker Pengguna Sakti. Ruang lingkupnya itu transaksi piutang PNBP, transaksi piutang tagihan penjualan angsuran atau TPA. Yang ketiga, tuntutan pembenaran atau tuntutan ganti rugi, itu TP-TGR. Outputnya itu kartu piutang, kartu pengisian piutang tak tertagih, rekapitulasi piutang yang sudah lama, terus rekapitulasi transfer keluar, transfer masuk. Yang kelima itu laporan piutang jatuh tempo. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nisa. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada alur modul piutang. Alur modul piutang dimulai dari perekaman referensi debitur untuk menghasilkan data berupa daftar referensi debitur yang digunakan dalam proses pencatatan piutang. Selanjutnya, dalam mencatat piutang, proses ini terkait langsung dengan modul GLP untuk pembentukan jurnal pengakuan piutang. Data piutang yang dihasilkan dari proses pencatatan piutang selanjutnya akan dilakukan pelunasan oleh debitur melalui settlement, atau apabila piutang belum dilunasi, maka akan diterbitkan surat peringatan. Nah, di modul piutang ini dilakukan aktivitas lain juga, yaitu penyisihan piutang tak tertagih sesuai dengan kualitas piutang dan dilakukan semesteran. Next. Selanjutnya ada integrasi modul piutang. Modul piutang ini memiliki hubungan dengan beberapa modul lainnya dalam penatausahaan piutang, baik dalam hal penambahan atau pengurangan piutang. Modul yang berhubungan dengan modul piutang itu ada modul administrasi, modul pembayaran, modul bendahara, dan modul GLP. Yang pertama, keterkaitan modul piutang dengan modul administrasi, yaitu modul
memberikan informasi terkait referensi akun piutang maupun pendapatan yang digunakan dalam pencatatan piutang pada modul piutang. Selanjutnya, integrasi dengan modul pembayaran. Salah satu cara pembayaran atau pelunasan piutang adalah dengan melakukan settlement via potongan SPM. Pada menu ini, modul pembayaran memberikan informasi potongan SPM, akun PNBP yang telah menjadi SP2D pada satker bersangkutan. Saat data potongan SPM sudah dilakukan settlement, maka akun yang dilakukan untuk settlement tersebut tidak bisa diubah, sehingga harus melakukan penghapusan transaksi settlement terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan atau koreksi data potongan SPM tersebut. Selanjutnya, integrasi dengan modul bendahara terjadi pada transaksi settlement, yaitu settlement via data upload yang berasal dari pencatatan upload data simponi pada modul bendahara, settlement SBS yang berasal dari pencatatan uang masuk oleh bendahara, dan settlement SBS non-SBS yang berasal dari pencatatan SSBP pada modul bendahara. Semua pencatatan tersebut diambil datanya oleh modul piutang saat melakukan settlement. Apabila data tersebut telah dilakukan settlement, maka setoran yang digunakan untuk settlement tadi tidak bisa diubah, sama seperti modul pembayaran, sehingga harus melakukan penghapusan transaksi settlement terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan atau koreksi data setoran. Selanjutnya, integrasi dengan modul GLP. Modul piutang mengirimkan informasi transaksi untuk terbentuk jurnal pada transaksi-transaksi yang terjadi pada modul piutang, sehingga penambahan maupun pengurangan piutang atau penyisian piutang tidak perlu dicatat menggunakan jurnal manual. Lanjut. Berikutnya ada dokumen sumber. Yang pertama ada surat ketetapan, surat penagihan, surat keputusan pimpinan kementerian atau lembaga, surat pernyataan tanggung jawab melunasi piutang dan otorisasi oleh kedua pihak, dan lain-lain. Lanjut. Nah, pengguna dari modul piutang itu adalah operator. Operator ini bisa melakukan pencatatan referensi debitur, transaksi piutang, pencatatan settlement pembayaran atau pelunasan piutang, melakukan perekaman surat penagihan, pencatatan dokumen reklasifikasi kualitas piutang, dan melakukan perhitungan penyisihan piutang. Operator ini bisa juga melakukan transfer keluar atau transfer masuk data piutang, pencatatan hapus buku atau hapus tagih, pencatatan koreksi transaksi piutang. Lanjut. Nah, transaksi yang terjadi di modul piutang itu bisa berupa pencatatan piutang, settlement, koreksi piutang, penghapusan piutang, dan penyisihan piutang. Atas transaksi tersebut di jurnal di dalam buku besar akrual, tidak di jurnal di buku besar kas. Atau apabila ada pembayaran piutang baru bisa dicatat di buku besar kas. Lanjut. Selanjutnya ada 10 menu pada modul piutang. Yang pertama, perekaman referensi debitur piutang. Yang kedua ada pencatatan piutang atau tagihan. Menu yang ketiga itu pencatatan pembayaran atau settlement piutang. Ada koreksi piutang, restrukturisasi piutang. Ada menu surat peringatan, penyisihan piutang, transfer keluar, transfer masuk piutang. Selanjutnya ada penghapusan piutang, ada tutup buku piutang. Menu yang pertama pada modul piutang itu ada referensi debitur piutang. Menu ini digunakan untuk merekam data referensi debitur piutang.
Operator akan melakukan perekaman referensi debitur piutang berdasarkan data debitur yang terdapat di dokumen piutang. Nah, itu di bawah ada format dari referensi debitur piutang. Ada detail wajib pajaknya, ada nama wajib pajak atau wajib setor, ada NPWP, dan sebagainya. Lanjut. Menu yang kedua ada pencatatan piutang atau tagihan. Submenu ini digunakan untuk merekam data yang bersumber dari piutang baru, saldo awal piutang, dan piutang dari hapus buku. Kegiatan pencatatan piutang atau tagihan ini dilaksanakan oleh operator dengan dokumen input berupa SK penetapan piutang dan atau surat penagihan piutang. Terdapat 3 pilihan sumber pencatatan piutang. Yang pertama ada piutang baru, digunakan untuk mencatat piutang baru periode berjalan. Ada saldo awal piutang, digunakan untuk mencatat piutang tahun sebelumnya dan dapat digunakan untuk perekaman data piutang saat pertama kali melakukan aplikasi Sakti. Sumber yang ketiga itu piutang dari hapus buku, digunakan untuk mencatat piutang yang setelah dihapus bukukan terjadi pembayaran. Lanjut. Nah, ini ada format dari pencatatan piutang. Di sini ada informasi piutang berupa identitas debitur, lalu ada COA-nya juga, dan sebagainya. Lanjut. Menu yang ketiga ada pembayaran atau settlement piutang. Terdapat 3 menu transaksi yang digunakan untuk mencatat pembayaran piutang. Menu yang pertama ada settlement SBS. Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang melalui bendahara Satker yang sudah dicatat pada modul bendahara pada menu mencatat uang masuk bendahara. Menu yang kedua itu ada settlement SSBP non-SBS. Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang yang dicatat pada modul bendahara pada menu setoran UP atau TUP atau PNBP bendahara. Yang ketiga settlement via potongan SPM dan upload. Berasal dari potongan SPM dan atau rekaman setoran menggunakan ADK upload Simponi pada modul bendahara. Akun potongan SPM atau data upload dapat berbeda dengan akun pendapatan yang menghasilkan piutang sebagai antisipasi apabila terdapat perubahan akun. Lanjut. Nah, yang harus diperhatikan dari ketiga menu tersebut adalah untuk menu yang pertama dan kedua itu harus yang pertama harus memilih nomor piutang yang dijadikan dasar pembayarannya. Selanjutnya memilih data setoran yang dijadikan dasar pembayaran piutangnya, lalu isikan nilainya. Untuk menu yang ketiga, pertama-tama sama harus memilih nomor piutang juga yang dijadikan dasar pembayarannya. Yang kedua, memilih data potongan SPM yang sudah menjadi SP2D atau data upload yang digunakan sebagai pembayar piutang. Menu yang keempat, ada koreksi piutang. Menu ini bisa digunakan untuk mencatat perbaikan atas kesalahan pencatatan piutang yang telah tutup buku atau sudah ada transaksi lanjutannya. Bisa juga melakukan koreksi nilai mata uang. Yang ketiga, menambah nilai piutang pada tahun berjalan. Untuk melakukan koreksi, pertama-tama harus memilih nomor piutang yang akan dikoreksi. Setelah itu, melakukan pengisian nilai koreksi piutang dengan isian nilai piutang yang seharusnya. Nah, terus di situ ada jurnal akrual, dan menu koreksi ini juga bisa digunakan untuk melakukan koreksi kualitas piutang dan koreksi penyisian piutang untuk piutang yang berasal dari saldo awal. Menu yang kelima ada restrukturisasi piutang.
Menu ini digunakan untuk mencatat perubahan status piutang dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi yang pertama yaitu piutang macet, bisa direstrukturisasi menjadi ragu-ragu atau kurang lancar. Yang kedua, piutang ragu-ragu dapat direstrukturisasi menjadi kurang lancar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Willy. Menu selanjutnya itu surat peringatan piutang. Mungkin dari tadi teman-teman melihat ada panah-panah itu tadi, itu tuh artinya lokasi menunya ya. Jadi untuk yang surat peringatan piutang ini terletak di modul piutang, terus menu transaksi di submenu SP piutang. Nah, di menu ini tuh gunanya untuk mencatat status surat peringatan dan kapan surat peringatan tersebut diterbitkan. Surat peringatan dibuat setelah tanggal jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran. Nah, jadi kan kita juga udah tahu ada 4 kualitas piutang ya, dari lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet. Nah, kualitas ini tuh dinilai berdasarkan ke kesesuaian pembayaran dengan waktu jatuh tempo itu. Nah, untuk menuju ke tahap-tahap selanjutnya, ke kualitas-kualitas selanjutnya itu pemerintah itu memberi surat peringatan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, bisa dilihat juga untuk yang SP1 lebih dari 30 hari setelah tanggal jatuh tempo itu langsung dikualifikasikan sebagai kualitas kurang lancar. Lalu SP2 lebih dari 30 hari setelah surat SP1 tadi diberikan, kualitasnya ragu-ragu. Terus SP3 itu setelah 30 hari setelah SP2, kualitasnya macet. Nah, perubahan kualitas ini dilakukan saat penyisihan. Untuk yang submenu selanjutnya yaitu penyisihan piutang. Nah, penyisihan piutang ini tuh digunakan untuk jelas ya, untuk melakukan penyisihan piutang. Nah, kalau di pemerintahan itu ya, untuk melakukan penyisihan piutang itu sistemnya adalah semesteran atau 6 bulan sekali. Jadi di sini dilakukan minimal tuh kalau sudah tutup buku ya, sudah tutup buku, terus pada bulan 5 sama bulan 11. Lalu saat proses penyisihan, sistem menentukan kualitas piutang berdasarkan transaksi yang dilakukan. Contoh, misalkan ada piutang yang memiliki kualitas macet, lalu terdapat pembayaran cicilan pada bulan keempat, yang macet ya. Terus ternyata ada cicilan masuk nih pada bulan keempat. Lalu setelah itu dilakukan penyisian pada bulan 6, maka kualitas piutangnya menjadi lancar. Nah, tadi awalnya kita kualifikasi menjadi macet kan. Ternyata ada pembayaran nih di tengah periode. Jadi waktu bulan ke-6 yang tadi sesuai kebijakan pemerintah melakukan penyisian itu hanya 6 bulan sekali. Nah, kualitasnya jadi naik, jadi lancar karena sudah dibayar. Nah, jurnal yang dibuat oleh menu ini itu yaitu debitnya beban penyisian piutang, kreditnya akumulasi penyisian piutang. Gitu. Lalu ini menu selanjutnya TKTM piutang atau transfer keluar dan transfer masuk. Gunanya itu untuk mencatat transfer piutang secara online tanpa ADK. ADK itu arsip data komputer. Nah, perekaman pada transfer keluar itu harus mengisi satker tujuan. Selanjutnya, satker penerima baru dapat melakukan perekaman setelah satker pemberi selesai melakukan perekaman transfer keluarnya. Perekaman transfer masuk dilakukan dengan memilih data transfer keluar yang sudah ada pada form hasil rekam transfer keluar. Nah, mungkin ini kan sedikit berbeda dengan piutang-piutang yang lainnya. Kenapa? Karena piutang di sini tuh melibatkan antar instansi ya, antar instansi yang dengan sistem yang sama. Jadi harus dari kedua belah pihak itu menginput seperti itu. Nah, sistem validasi apabila periode semester transfer keluar berbeda dengan transfer masuk gitu. Nah, jurnal akrualnya dari satker pemberi, debitnya itu transfer keluar, kreditnya piutang, lalu satker penerima itu jurnal debitnya piutang, kreditnya transfer masuk. Lalu satker pemberi menjurnal juga debitnya akumulasi penyisian piutang, kreditnya transfer keluar, lalu satker penerima debitnya transfer masuk, kreditnya akumulasi penyisian piutang. Lalu yang ke-9 itu penghapusan piutang. Nah, menu ini tuh digunakan untuk melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan syarat yang pertama piutang macet dan belum ada pembayarannya. Jadi ini kualitas yang paling rendah ya, piutang macet. Lalu yang kedua, piutang yang sudah mendapatkan SP3
dan belum ada lanjutan transaksi pembayaran. Yang surat yang terakhir tadi ya. Jadi nanti ada dua status hapus. Yang pertama itu hapus buku dan hapus tagih. Nah, bedanya apa? Yang hapus buku itu pemerintah itu menghapus piutang dari neraca. Jadi menghilangkan saldo di neraca, tapi tanpa menghilangkan hak tagih negara. Jadi pemerintah tetap punya hak tagih itu. Nah, disimpannya di mana? Disimpannya itu di CALK. Tuh, lalu untuk yang status kedua itu hapus tagih. Nah, ini tetap harus didahului hapus buku. Jadi tindak lanjutnya dari hapus tagih. Tindak lanjutnya dari hapus buku. Nah, jurnal akrual yang dibuat dari sistem ini dari menu ini yaitu debitnya akumulasi penyisian piutang, kreditnya ekuitas, lalu debit ekuitas, kreditnya piutang. Yang terakhir, tutup buku digunakan untuk melakukan tutup buku pada modul piutang. Jadi tutup buku pemerintah itu dilakukan semesteran ya atau interim. Jadi pada bulan 6 dan bulan 12. Harus sudah mencatat transaksi penyisian terlebih dahulu. Nah, ini tadi mungkin sudah disinggung juga untuk output dari modul piutang ini ya. Outputnya itu ada 6. Yang pertama itu laporan rekap piutang yang sudah lunas, berisi daftar piutang yang sudah lunas sampai dengan periode bulan yang dipilih. Lalu yang kedua, kartu buku piutang berisi data detail transaksi piutang per nomor piutang sampai dengan periode tanggal yang dipilih. Lalu yang ketiga, kartu penyisihan piutang tak tertagih. Laporan itu berisi daftar piutang dan penyisihan dan kualitasnya per nomor piutang pada periode semester yang dipilih. Selanjutnya ada rekapitulasi TKTM, berisi daftar transfer masuk dan transfer keluar. Lalu ada rekonsiliasi piutang GLP, berisi perbandingan data piutang pada modul piutang dengan data piutang pada modul GLP. Dan selanjutnya piutang jatuh tempo, berisi daftar piutang yang sudah jatuh tempo sampai dengan periode bulan yang dipilih. Nah, hal yang perlu diperhatikan untuk modul piutang ini ternyata tidak mencatat ya bagian lancar piutang jangka panjang. Kalau piutang lainnya masih dicatat di modul ini. Nah, bagian lancar piutang jangka panjang ini dicatat itu di modul GLP setelah pencatatan piutang jangka panjangnya pada modul piutang selesai sampai dengan penyisihan. Lalu untuk piutang falas, ini kebetulan di modul ini belum ada menunya. Terus bagaimana mencatatnya? Mencatatnya itu di modul piutang langsung disesuaikan dengan konversi nilai rupiahnya pada saat itu. Tuh. Nah, seperti yang kita tahu juga, piutang pemerintah itu kan ada beberapa jenis ya. Ada piutang perpajakan, yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, dan piutang non pajak. Nah, di piutang perpajakan ini yang dikelola oleh Kementerian Keuangan kan ada piutang pajak kayak PPNBM, PPN, PPH, seperti itu. Terus itu yang dikelola oleh DJP, terus ada pajak juga, pajak cukai dan bea materai itu yang dikelola oleh DJBC. Nah, itu kan DJP dan DJBC itu memiliki sistem masing-masing ya. Jadi biar bisa bersatu, menyatu dengan Sakti, kayaknya ada namanya interkoneksi Sakti perpajakan. Jadi ini khusus perpajakan aja. Nah, ruang lingkupnya apa? Ada dua, piutang perpajakan sama penyisian piutang perpajakan. Nah, datanya itu berasal dari mana? Itu tadi karena DJP sama DJPC punya aplikasi sendiri sesuai tupoksi masing-masing. Jadi sumbernya itu dari aplikasi SIDJP sama CISA DJPC. Nah, ini piutang perpajakan. Secara umum, pengakuan piutang perpajakan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Untuk dapat diakuinya piutang perpajakan, maka harus dipenuhi kriteria, yaitu telah terbitnya surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Dokumen sumbernya sebagai berikut yang di layar. Tadi udah dijelaskan sama Nisa. Ini untuk diagram alirnya. Itu tadi ada dua aplikasi punya Kementerian Keuangan dari DJP sama DJPC. Nah, masing-masing itu menyiapkan datanya masing-masing. Jadi kayak seperti piutangnya
piutang perpajakannya sama penyisian perpajakannya itu mereka melakukan sendiri. Nah, lalu data-data itu dikirim ke interkoneksi sakti perpajakan. Nah, ini nanti dikonversi lalu masuk ke sakti. Jadi di data interkoneksi sakti ini dipertanggungjawabkan oleh DJP dan DJBJ langsung ya. Lalu data piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan dikirim per semester dengan jenis data summary mutasi transaksi. Pusintech Setjen mengelola data interkoneksi sakti perpajakan yang diunggah oleh DJP dan DJBJ pada server Pusintech. DJPB mengakses data interkoneksi sakti perpajakan dan mengunggah ke sakti. Lalu Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen menyusun konsolidasi dalam laporan keuangan Kementerian Keuangan bagian akun nomor 015. Nah, ini resiko dan pengendalian. Mungkin ini juga udah dipelajari dari modul-modul sebelumnya. Mungkin yang berbeda itu di yang poin ketiga, resiko piutang tidak tertagih. Nah, pengendaliannya itu seperti apa? Yang pertama itu prosedur penata usahaan piutang. Jadi masing-masing satuan kerja melakukan penata usahaan piutang sesuai dengan kewenangannya. Lalu prosedur penghapusan piutang. Isian piutang hanya dapat dilakukan pada periode semesteran. Menghapus bukuan piutang hanya dapat dilakukan untuk piutang yang memiliki kualitas macet. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih ya kelompok 7 hasil apa namanya presentasinya. Mudah-mudahan paham nanti kalau ada soal-soal terkait dengan piutang pada waktu UAS. Jangan keliru lagi, terutama di pilihan gandanya ya. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang bertanya atau diskusikan dalam kelompok 7, silakan saya mendengarkan. Gimana? Nggak ada yang nanya? Nggak ada yang diskusi? Oh ya, nanti Marco seperti biasa ya. Saya tolong dikirimkan notulen dan sebagainya seperti yang lalu-lalu ya. Iya, Pak. Buat arsip.